kita masuk pada pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan suatu gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan. Sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut, hal ini akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan di masa mendatang. Biaya terbagi dalam beberapa jenis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya marginal, biaya overhead, biaya tersembunyi, dan yang terakhir itu ada biaya kesempatan. Kita masuk pada jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Contohnya adalah sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Yang kedua itu ada biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Contohnya adalah bahan baku atau tenaga kerja langsung. Yang ketiga itu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel. Yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Yang keempat itu ada biaya marginal. Nah, biaya marginal ini adalah biaya tambahan yang timbul dari produksi atau penjualan satu unit tambahan. Biaya marginal sering digunakan dalam analisis keputusan bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama ada biaya overhead, yang dimana biaya overhead mencakup biaya-biaya umum yang tidak bisa langsung didistribusikan kepada produk atau layanan tertentu. Contohnya overhead meliputi biaya listrik pabrik atau biaya administrasi. Kedua ada biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi adalah biaya yang mungkin tidak terlihat secara langsung, akan tetapi dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Contohnya adalah biaya perawatan atau penggantian peralatan. Ketiga adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah biaya yang timbul dari pilihan untuk tidak menggunakan sumber daya dalam cara yang paling menguntungkan. Perbedaan terletak pada cara biaya-biaya ini berperilaku dalam hubungannya dengan merubah volume produksi atau penjualan, di mana biaya tetap akan tetap konstan, tidak peduli seberapa besar atau kecil volume produksi atau penjualan. Total biaya tetap sama, tetapi biaya per unit akan berkurang saat volume produksi meningkat. Biaya variabel akan merubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Biaya ini meningkat ketika volume produksi meningkat dan berkurang ketika volume produksi menurun. Dan biaya semi variabel yang memiliki unsur tetap dan variabel yang tetap tidak berubah dalam jangka pendek, sementara bagian lainnya berubah dengan perubahan aktivitas. Selanjutnya, analisis mixed cost dengan titik tertinggi dan titik terendah. Analisis biaya campuran atau mixed cost adalah pendekatan untuk memisahkan biaya menjadi komponen tetap dan variabel. Nah, dua metode umum yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah metode titik tertinggi high-low method dan metode titik terendah low-high method. Metode titik tertinggi high-low method melibatkan pengamatan biaya pada dua titik data ekstrim dalam rentang volume produksi atau aktivitas, yaitu titik dengan biaya tertinggi dan titik dengan biaya terendah. Berikut adalah langkah dalam menggunakan metode titik tertinggi. Yang pertama atau langkah pertama adalah menghitung perbedaan antara biaya pada titik tertinggi dan titik terendah, serta perbedaan volume produksi atau aktivitas yang terkait. Kemudian yang kedua, biaya tetap per unit atau biaya tetap per satuan dapat dihitung dengan membagi perbedaan biaya tetap dengan perbedaan volume aktivitas. Yang ketiga, biaya variabel per unit atau biaya variabel per satuan
dapat dihitung dengan membagi perbedaan biaya variabel dengan perbedaan volume aktivitas. Analisis mixed cost dengan titik tertinggi dan titik terendah. Metode titik terendah atau low-high method melibatkan pengamatan biaya pada dua titik data, tetapi titik terendah diambil sebagai titik referensi pertama. Langkah untuk menggunakan metode ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung perbedaan antara biaya pada titik tertinggi dan titik terendah, serta perbedaan volume produksi atau aktivitas yang terkait. Yang kedua, biaya tetap per unit dapat dihitung dengan membagi perbedaan biaya tetap dengan perbedaan volume aktivitas. Dan yang ketiga, biaya variabel per unit dapat dihitung dengan membagi perbedaan biaya variabel dengan perbedaan volume aktivitas. Analisis kuadran terkecil. Analisis kuadran terkecil adalah sebuah pendekatan dalam pengelolaan waktu dan prioritas yang membantu individu atau organisasi untuk memfokuskan usaha dan sumber daya mereka pada tugas-tugas yang memiliki dampak besar terhadap tujuan mereka. Kuadran terkecil dalam analisis biasanya merujuk pada data yang berada pada kuadran pertama pada grafik Cartesius. Penting untuk memahami dan menganalisis data dalam kuadran ini karena data ini seringkali menggambarkan hal-hal yang berhasil atau positif dalam suatu konteks. Misalnya, dalam konteks bisnis, data pendapatan dan keuntungan perusahaan yang berada di kuadran ini mungkin menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pendekatan ini menggambarkan 4 kuadran berdasarkan tingkat urgensi dan tingkat pentingnya suatu tugas atau aktivitas. Keempat kuadran tersebut adalah: yang pertama, kuadran terkecil atau kuadran 1 urgent and important, 2 kuadran kejar atau kuadran 2 not urgent but important, 3 kuadran urgent tetapi tidak penting atau kuadran 3 urgent but not important, 4 kuadran terakhir atau kuadran 4 not urgent and not important. Saat ini kita masuk pada contoh kasus. Untuk studi kasus ini dilakukan pada UMKM minuman jus yang dibatasi dengan satu produk yang dihasilkan, yaitu minuman. Produk yang akan digunakan sebagai sampel perhitungan biaya semi variabel adalah minuman, karena produk yang paling banyak dihasilkan adalah minuman. Tujuannya yaitu mengetahui rincian biaya-biaya yang dipakai untuk menghasilkan produk minuman tersebut. Berikut merupakan tabel biaya bahan baku mulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Untuk total kuantitas renteng 148, untuk biaya bahan baku pop ice yaitu 2.664.000, untuk total kuantitas galon yaitu 56, dan untuk total biaya air yaitu 168.000. Harga satu renteng Rp18.000 dan harga 1 galon Rp3.000. Pada tabel 2, biaya operasional usaha dan jenis biaya. Kita bisa lihat pada bulan Januari, biaya listrik sebesar Rp500.000, biaya bahan pembantu sebesar Rp255.000, biaya pemberian gedung sebesar Rp125.000, dan biaya penyusutan gedung sebesar Rp150.000. Pada bulan Februari, biaya listrik sebesar Rp450.000, biaya bahan pembantu sebesar Rp160.000, biaya pemberian gedung sebesar Rp125.000, biaya penyusutan gedung sebesar Rp150.000. Pada bulan Maret, biaya listrik sebesar Rp400.000, biaya bahan pembantu Rp216.000, biaya pemberian gedung sebesar Rp125.000, biaya penyusutan gedung sebesar Rp150.000. Pada bulan April, biaya listrik sebesar Rp480.000, biaya bahan pembantu sebesar Rp95.000, biaya pemberian gedung sebesar Rp125.000, biaya penyusutan gedung sebesar Rp150.000. Pada bulan Mei, biaya listrik sebesar Rp420.000, biaya bahan pembantu sebesar Rp160.000, biaya pemberian gedung sebesar Rp125.000, biaya penyusutan gedung sebesar Rp150.000. Dan pada bulan Juni, biaya listrik sebesar
Rp475.000, biaya bahan pembantu sebesar Rp134.000, biaya pemberian gedung sebesar Rp125.000, dan biaya penyusutan gedung sebesar Rp150.000. Jadi total pada bulan Januari sampai Juni untuk biaya listrik sebesar Rp2.725.000, untuk biaya bahan pembantu sebesar Rp1.020.000, untuk biaya pemberian gedung sebesar Rp750.000, dan untuk biaya penyusutan gedung sebesar Rp900.000. Jadi jenis biaya sini ada biaya listrik itu jenis biaya semi, biaya bahan pembantu jenis biaya variabel, untuk biaya pemberian gedung jenis biaya tetap, dan untuk biaya penyusutan gedung jenis biaya tetap juga. Jadi berdasarkan tabel yang di atas yang saya baca, masing-masing biaya sudah tergolong ke jenisnya. Oleh karena itu, biaya yang akan diolah adalah biaya semi variabel, yaitu jam mesin, agar dapat mengetahui berapa besarnya biaya tetap dan biaya variabel yang terkandung dari biaya semi variabel tersebut. Berikut ini tabel 3 driver aktivitas biaya semi variabel biaya listrik bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dengan jam mesin Januari 4, Februari 3, Maret 2, April 3, Mei 3, Juni 3. Total biaya Januari dengan total jam mesin 18 jam dan total biaya Januari Rp500.000, Februari Rp450.000, Maret Rp400.000, April Rp480.000, Mei Rp420.000, Juni Rp475.000 dengan total keseluruhan total biaya Rp2.725.000. Kita lanjut pada tabel 4 untuk bulan tertinggi dan terendah biaya listrik. Dapat dilihat pada tabel untuk biaya listrik terendah ada pada bulan Januari tahun 2021 dengan jam mesin sebanyak 4 dan total biayanya yaitu Rp500.000. Sedangkan biaya listrik terendah ada pada bulan Maret tahun 2021 dengan jam mesin sebanyak 2 dan total biayanya adalah Rp400.000. Terdapat selisih antara biaya listrik tertinggi dan terendah, yaitu untuk jam mesin sebanyak 2 dan total biayanya yaitu Rp100.000. Untuk menghitung jam mesin variabel per jam dengan menggunakan rumus berikut, yaitu tarif variabel sama dengan biaya aktivitas tertinggi dikurangi biaya aktivitas terendah dibagi dengan aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah. Jadi tarif variabel sama dengan Rp500.000 dikurangi Rp400.000 dibagi dengan 4 dikurang dengan 2 sama dengan Rp100.000 dibagi 2. Tarif variabel yaitu Rp50.000 per jam. Dengan menggunakan tarif biaya listrik variabel per jam, selanjutnya dihitung total biaya tetap dengan rumus berikut. Biaya tetap sama dengan total biaya dikurang dengan biaya variabel. Dengan menggunakan biaya listrik aktivitas tertinggi, maka dihitung biaya tetapnya adalah biaya listrik tetap sama dengan Rp500.000 dikurangi dalam kurung Rp50.000 dikali dengan 4 sama dengan Rp500.000 dikurangi dengan Rp200.000. Total dari biaya listrik tetap menggunakan aktivitas tertinggi yaitu sebanyak Rp300.000. Dengan menggunakan biaya listrik aktivitas terendah, maka dihitung biaya tetapnya adalah biaya listrik tetap sama dengan Rp400.000 dikurang dalam kurung Rp50.000 dikali dengan 2 sama dengan Rp400.000 dikurang Rp100.000. Total untuk biaya listrik tetap menggunakan aktivitas terendah yaitu sebanyak Rp300.000. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa baik menggunakan metode perhitungan dengan aktivitas tertinggi maupun dengan aktivitas terendah, total biaya tetapnya sama yaitu Rp300.000. Oleh karena itu, jika Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, dan B adalah biaya variabel per jam, dan X adalah tingkat output driver aktivitas, maka biaya listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan Rp300.000 ditambah Rp50.000 X.